ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Oppu Paltiraja Sinaga. Si Raja Batak mempunyai 2 orang anak, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Dari Guru Tatea Bulan, lahirlah Tuan Saribu Raja yang kemudian memiliki anak bernama si Raja Lontung. Kemudian si Raja Lontung memperanakan Toga Sinaga. Lalu Toga Sinaga mempunyai 3 orang anak, yaitu Bonor, Oppuratus, dan Hasagian atau Uruk. Sinaga Bonor mempunyai 3 orang anak, Pande, Tiang Ditongan, dan Suhut Nihuta. Dari Pande lahirlah Oppu Paltiraja. Iya, dalam tatanan kehidupan sosial religiusnya, suku Batak Toba percaya dengan adanya Sahala Harajaon atau talenta untuk menjadi pemimpin yang diperoleh dari Tuhan Pencipta dan diwarisi kepada 3 kelompok marga, yaitu Raja Lontung, Raja Borbor, dan Sumba. Dari kelompok itulah lahir talenta untuk menjadi pemimpin yang dipercaya untuk menjadi imam tinggi atau Padita Raja dan mendapat gelar Oppu Paltiraja atau Lontung, Jonggi Manaor atau Borbor, dan Sisinga Mangaraja atau Sumba. Ya, Paltiraja dan Jonggi Manaor berdomisili di Samosir dan Sisinga Mangaraja bertempat di Bakara. Ketiganya mempunyai kedudukan dan peranan yang sama pentingnya dalam masing-masing kelompok marga dan fungsi sosial religiusnya. Pada upacara ritual Hoda Somba, yaitu ritual mempersembahkan kurban hewan berupa seekor kuda kepada Debata Mulajadi Nabolon atau Tuhan Pencipta yang biasanya diadakan bila sedang terjadi kemarau panjang di wilayah Samosir. Maka Jonggi Manaor dipercayakan sebagai pemimpin ritual untuk Martonggo atau berdoa dengan dilanjutkan menyerahkan kuda persembahan tersebut kepada Raja Uti, ya, sebagai perantara yang diyakini sebagai inkarnasi Mulajadi Nabolon. Nah teman, Oppu Paltiraja juga mempunyai kemampuan untuk memanggil hujan, mengontrol kegiatan agrikultur, dan memimpin ritual-ritual yang berkaitan dengan bidang pertanian yang biasa dilakukan oleh Raja Parbaringin. Gelar Oppu Paltiraja juga mirip dengan Sisinga Mangaraja teman, yaitu ada Paltiraja 1 sampai 12 dan tiap Paltiraja mempunyai kesaktian seperti halnya sosok yang memegang gelar Sisinga Mangaraja yang harus diuji dahulu sebelum ditabalkan menjadi Sisinga Mangaraja. Paltiraja 12 diketahui lahir pada tahun 1860. Paltiraja 1 sampai 10 sampai saat ini tidak diketahui di mana dikuburkan. Menurut cerita orang-orang tua, bahwa Paltiraja 1 sampai 10 sempat pergi merantau keluar Samosir, disinyalir ke arah Dairi, Simalungun, dan Pangaribuan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya kampung di Pangaribuan yang bernama Lumban Sinaga dan banyak juga marga Sinaga di Simalungun. Dan kalau ada marga Sinaga Bonor Pande di daerah selain Samosir, kemungkinan ialah keturunan dari Paltiraja yang telah merantau ke daerah lain. Ya, pada sekitar abad 17 teman, Sisinga Mangaraja 10 yang ingin meluaskan pengaruhnya di seluruh tanah Batak, melihat kedudukan kedua Pandita Raja ini
sebagai penghalang untuk menyatukan pengaruh sosial religiusnya. Maka Sisingamangaraja X menyerang Samosir bersama pasukannya. Bertahun-tahun mereka berperang dan telah banyak korban dari kedua belah pihak. Maka teman mereka sepakat untuk gencatan senjata. Waktu itu Sisingamangaraja mungkin masih penasaran dengan Opu Paltiraja yang dia dengar punya kesaktian. Kemudian dilakukanlah sambung ayam dan adu kerbau teman atau Mandugu Horbo. Dalam pertandingan itu, ayam dan kerbau Opu Paltiraja menang. Dan sesuai perjanjian teman, Sisingamangaraja dan pasukannya harus meninggalkan Samosir. Nah teman, dengan adanya penyebaran orang Batak Toba yang pergi merantau ke daerah-daerah lain, maka pengaruh Opu Paltiraja yang juga Pandita Raja ini sampai juga ke daerah Simalungun dan sekitar pantai utara. Sedangkan Jongki Manaor di sekitar Limbong dan juga Barus. Dan Sisingamangaraja hampir seluruh wilayah Toba. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Opu Paltiraja Sinaga. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.